Selamat gini hari teman-teman dimanapun kalian berada. Semoga segala urusan kalian dapat dimudahkan. Amin. Mungkin bagi sebagian orang menjadi anggota kepolisian adalah sebuah cita-cita yang sudah sedari dini ditanamkan dalam oleh orang tua kita. Sebab selain tersedianya jenjang karir yang bukan kaleng-kaleng, menjadi anggota juga merupakan sebuah simbol kehormatan, pengabdian, dan kekuatan hukum yang nyata di tengah masyarakat. Namun ketika seragam itu dipakai bukan untuk melindungi, melainkan untuk menakuti. Ketika wewenang dijadikan alat untuk mencelakai orang lain, maka nggak ada yang lebih menakutkan daripada penegak hukum yang justru melanggar hukum. Namanya Randy Oktariza, pria bertubuh tegap dan berambut cepak ini pernah bertugas di Satuan Sabara Polres Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Di tahun 2014, ia berusia 30 tahun, telah menikah dan telah diberkahi 3 orang anak yang tentu ia sangat cintai. Istrinya bernama Indah. Indah merupakan seorang karyawan administrasi di kampus PGRI Palembang di Jalan Ahmad Yani. Di dalam masa penugasan yang Randy jalani sebagai oknum anggota kepolisian, dari informasi yang saya dapatkan, ia tidak menggunakan seragam yang ia pakai untuk melindungi, mengayomi, dan melayani. Alih-alih ia malah menggunakan wewenangnya untuk bertindak melawan hukum. Randy pernah terlibat dalam kasus pencurian dan narkobita. Nah, dari hal inilah yang kemudian membuat Randy akhirnya kehilangan pekerjaannya sebagai anggota kepolisian. Ia dipecat dengan tak hormat. Otomatis setelah pemecatan tersebut, Randy saat itu menjadi seorang pengangguran. Namanya Ibu Hajah Mariam. Ibu Maria merupakan seorang lansia yang tinggal di Jalan Walter Monginsidi, Kalidoni, Palembang. Selain dikenal cukup memiliki nama sebagai seorang pedagang, Ibu Haji juga dikenal sebagai orang yang dermawan. Telah banyak kegiatan sosial yang ia lakukan mulai dari masjid untuk mengadakan acara bakti sosial, bantuan kepada anak-anak yatim, dan lain sebagainya ia adakan dan ia ikuti dengan sebaik-baiknya. Dengan tujuan utamanya adalah bersedekah kepada sesama, sebab sebagian harta yang kita miliki merupakan hak dari mereka yang membutuhkan. Selain memiliki jiwa sosial yang cukup tinggi, Bu Haji juga dikenal sebagai pribadi yang bisa berbaur dengan masyarakat, khususnya warga di tempat tinggal ibu di Kalidoni. Oh ya, sempat saya singgung sedikit tentang profesi Ibu Haji Mariam yang cukup dermawan ini. Secuil informasi mengatakan bahwa Ibu Haji yang bersuami Bapak Haji Ibrahim ini merupakan seorang pedagang yang membuka lapaknya di sebuah pasar yang ada di Kalidoni. Entah komoditas apa atau barang apa yang ia jual kala itu, namun yang pasti di dalam pasar tempat di mana Ibu dan Pak Haji membuka kiosnya, terdapat banyak saudara-saudara mereka yang memiliki lapak kios di pasar tersebut. Salah satunya adalah Pak Sulaiman. Pak Sulaiman adalah ipar dari Ibu Mariam yang juga merupakan mertua dari Randy Oktariza, pecatan polisi yang di awal video kita bahas sama-sama. Ibu Haji Mariam dan Randy digambarkan kenal cukup dekat, sebab selain mereka bersaudara, Ibu Haji Mariam juga menganggap Randy sebagai anaknya sendiri, yang notabene-nya usia anak-anaknya dengan Randy nggak jauh beda. Randy nggak pernah segan untuk meminjam barang perintilan yang dimiliki oleh Ibu Haji. Bahkan dandang untuk masak nasi aja kadang Randy suka pinjem tuh kepada Ibu Haji. Kenapa nggak beli aja? Padahal kan beli sekali pakainya bisa seumur hidup. Itu kalau saya. Nah, dari kedekatan yang terbina di antara keluarga besar Ibu Mariam, Randy melihat ini adalah sebuah kesempatan atau tepatnya peluang untuk pinjam uang kepada Ibu Haji. Pada saat itu Randy berniat pinjam uang sebesar 21,5 juta kepada Ibu Mariam. Ada keperluan katanya, namun entah mau dipakai apa uang itu, nggak tahu. Singkatnya setelah berjanji akan mengembalikannya tepat waktu dan nggak ada hal-hal yang lain yang mengganggu, diberikanlah uang itu kepada Randy. Seiring waktu yang terus berjalan yang bersamaan dengan merangasnya daun-daun di hutan jati di sebuah bukit yang indah, tibalah waktunya untuk Randy membayar hutang-hutang yang ia janjikan akan tepat waktu ia bayarnya. Namun pada saat Ibu Haji menagih hutang itu, Randy kemudian berkelit dan mengatakan bahwa ia belum bisa membayarnya saat itu. Randy butuh waktu lagi untuk dapat melunasi hutang piutang yang ia miliki. Ibu Haji masih punya dispensasi akan hal itu. Di tengah upaya yang masih dilakukan Ibu Haji dalam mendapatkan kembali uang yang dipinjam oleh Randy, dan juga pada saat itu di mana Ibu Haji masih sering saja mendengarkan banyak sekali alasan-alasan Randy dengan bilang A, B, C, hingga A lagi.
Tiba-tiba saja Ibu Haji mendapatkan kabar bahwa yang akan membayar semua hutangnya adalah Pak Sulaiman, mertua dari Randy. Entah apa yang membuat kewajiban itu akhirnya pindah kepada Pak Sulaiman untuk melunasi hutang yang seharusnya Randy lunasi. Namun dari sebuah sumber mengatakan bahwa setelah kesepakatan itu terjadi, Ibu Haji dan Pak Sulaiman beberapa kali terlibat sebuah pembicaraan yang berujung tak terbayarkannya hutang itu. Semuanya masih buntu kala itu. Di masa-masa kebuntuan yang terjadi, Ibu Haji terus saja menagih hutangnya kepada Randy. Bukan tanpa alasan Ibu Haji terus mencecar Randy saat itu. Sebab uang-uang yang menjadi haknya itu akan ia pakai untuk modal berbelanja barang dagangan. Masuk akal dan logis. Namun logisnya Ibu Haji dalam mendapatkan haknya berbanding terbalik dengan apa yang Randy rasakan. Menurutnya Ibu Haji terlalu banyak minta dan gak sabaran. Ya memang sekarang Randy belum bisa melunasi hutang-hutangnya, tapi nanti Randy butuh waktu buat ngelunasinnya. Tapi kapan? 1 hari, 2 hari, 1 bulan, setahun? Udah. Dan dari desakan-desakan inilah yang kemudian membuat Randy Oktariza, si pecatan polisi ini memiliki sebuah niat busuk untuk menghilangkan Ibu Haji. Semuanya bermula di hari Sabtu 23 Agustus 2014. Jadi begini. Rencana yang telah Randy susun itu kemudian membawa Randy pergi ke rumah Ibu Haji di Kalidoni. Ia tahu bahwa di saat-saat atau di siang hari tepatnya, situasi rumah akan sepi. Sebab orang rumah si ibu termasuk Bapak Haji Ibrahim akan ada di pasar. Dan menurut hemat Randy, di rumahnya akan ada Ibu Haji dan ART-nya yang bernama Mas Nun. Nah, di hari itu setelah Randy mengantarkan istrinya berangkat kerja, sekitar jam 12 siang Randy lajukan sepeda motornya ke rumah Ibu Haji di Jalan Walter Mongensidi, Kalidoni. Setibanya di sana, Randy parkirkan sepeda motornya di depan pagar rumah. Sebuah helm ia gantungkan di spion kanan, seakan itu adalah sebuah kunjungan yang biasa. Randy ketuk 1 kali pintu rumah itu. Tak lama kemudian keluarlah Ibu Haji Maryam seorang diri. Ia buka pintunya dan mempersilahkan Randy untuk masuk. Randy yang berjalan di belakang Ibu Haji sempat nggak menutup pintu pagar dengan rapat. Tujuannya agar mudahlah ia nanti dalam melarikan diri. Sesampainya Randy di ruang tamu dan duduk di sofa milik Ibu Haji yang empuk. Benar saja Randy kala itu di siang itu bertemu dengan Mas Nun ART Ibu Maryam yang maaf berkebutuhan khusus. Mas Nun sempat menawari Randy minuman namun ia tolak. Randy kemudian menyampaikan tujuan kedatangannya di siang itu. Randy sampaikan bahwa ia ingin pembayaran hutangnya yang sebesar 21,5 juta itu agar bisa dibayar pada bulan Januari 2015. Selain itu ia juga ingin meminjam dandang untuk masak nasi. Dari keterangan yang disampaikan oleh Randy sendiri, dikatakan bahwa pada saat ia utarakan niatnya itu, Ibu Haji menolaknya dengan mentah-mentah. Tentu ia menolak, sebab entah berapa kali Randy terus saja berjanji dan berjanji ingin melunasinya dengan segera. Namun janji Randy hanyalah kepalsuan. Lagi pula uang itu urgent, Ibu Haji butuhkan untuk digunakan sebagai modal berdagang. Dan tanpa disadari oleh Ibu Haji Maryam, penolakan itu membuat Randy sakit hati. Meski tersinggung, ia menahan diri dan tetap meminjam dandang nasi seperti rencana awal. Ibu Haji Maryam yang ditemani Mas Nun lalu membawa Randy masuk ke dalam gudang di belakang rumahnya tempat dandang itu disimpan. Si ibu lalu memberikan dandang yang dimaksud itu kepada Randy, sementara Mas Nun keluar lebih dulu dari gudang. Dan di saat itulah mata Randy melihat sebuah pisau tanpa gagang yang ada di atas tumpukan kardus. Dalam hati yang sudah tersulut emosi itu, Randy lalu mengambil sajam itu dengan tangan kanannya. Ia dekati Ibu Haji dari belakang, menutup mulutnya dengan tangan kiri, dan berbisik dengan nada mengancam. "Diam kau, jangan berisik." Ibu Haji yang menerima seragapan itu tentu berusaha untuk melawan. Tubuhnya meronta dan suara teredam keluar dari bibirnya. Bekapan tangan Randy membuat si ibu sulit untuk berteriak dan bernafas. Namun semuanya telah terlambat. Randy lalu tanpa ampun mengarahkan sajam yang tak bergagang itu berkali-kali dan berkali-kali ke tubuh Ibu Haji Maryam. Kurang lebih 30 arahan ia ayunkan ke Haji. Tak tahan menerima serangan itu, Ibu Haji Maryam yang lemah dan malang pun tumbang ke atas lantai gudang. Dan tak lama kemudian ia pun dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Selesai? Oh belum, ini belum selesai. Masih ada tugas Randy yang lainnya. Tugasnya kala itu adalah sekalian menghilangkan ART Ibu Haji. Sebab di saat Randy berkutat dengan Ibu Haji, Mas Nun dengan gamblang menyaksikan betapa Randy begitu gelap mata terhadap saudaranya sendiri.
Tangan Randy yang tergores sajam itu tidak menyurutkan niatnya untuk kembali mencari sajam yang lebih proper. Singkatnya, setelah mendapatkan apa yang ia cari, Randy kemudian keluar dari gudang dan mengejar Mas Nun. Mas Nun yang tahu bahwa dirinya menjadi incaran Randy ketakutan bukan main. Ia mencoba melarikan diri, namun dikarenakan maaf, ia berkebutuhan khusus. Upaya Mas Nun untuk jauh melarikan diri tidak maksimal. Mas Nun sempat berteriak minta tolong, namun apa daya ia ketika 6 buah arahan itu tepat mengenai tubuhnya. Dan akibat dari hal itulah Mas Nun kemudian tumbang ke lantai semakin lemah dan tak lama ia pun dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Kembali saya ucapkan duka yang mendalam. Apakah sudah selesai? Belum, sabar, ini belum usai. Setelah memastikan terbungkamnya 2 orang penghuni rumah, Randy yang kalap segera ia menuju kamar utama. Ia buka lemari dan menggasak harta yang ada. Uang tunai 16 juta rupiah, perhiasan, mulai dari cincin hingga kalung dengan liontin yang bertuliskan lafaz Allah. Selesai? Ya, selesai. Randy tuntaskan semuanya di hari itu juga. Kemudian dia pergi ke rumah Ahmad rekannya. Ia bersihkan semua noda merah yang menempel di pakaiannya dan melarikan diri ke Ciputat, Tangerang Selatan. Tidak sulit untuk membongkar tabir gelap kasus yang membuat warga Kaledoni gempar di tahun 2014 ini. Dikarenakan di saat kejadian, banyak sekali warga atau saksi yang melihat dan mendengar kata-kata minta tolong atau kata terakhir yang diucapkan oleh para korban. Juga sepeda motor yang terparkir di depan rumah Ibu Haji juga sempat ternotis oleh tetangga yang kebetulan melintas. Polisi juga sempat memeriksa pihak keluarga dan mendapatkan banyak sekali informasi seputar konflik yang berpotensi bisa menjadi motif dibalik terpanggilnya Ibu Haji dan Mas Nun. Keluarga mengatakan bahwa masalah hutang piutangnya dengan Randy saat itu belum usai, dan saat itu juga Randy telah pergi melarikan diri entah kemana. Singkatnya, setelah melakukan berbagai macam investigasi, akhirnya Randy berhasil diamankan di Ciputat, Tangerang Selatan 11 September 2014 atau 3 minggu setelah kejadian itu terjadi. Ia diamankan dan dimintai keterangan terkait perbuatannya. Kala itu ia mengaku bahwa ia melakukannya bersama dengan temannya dan ia mengaku bahwa bukanlah ia otak kejahatannya. Mendengar keterangan itu, polisi kemudian merilis 1 orang DPO. Yang info itu telah disebar di beberapa tempat di Kaledoni. Namun ternyata kala itu polisi diprank oleh seorang mantan polisi. Semuanya hanya alibi Randy untuk mengaburkan seakan-akan bukanlah ia pelaku tunggal dalam kasus ngeri ini. Ia dijerat dengan pasal berlapis 365, 338, dan 340. Dan dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Batu Raja, melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis kepada Randy Oktariza dengan hukuman mati. Namun ini belum usai. Di tingkat banding, vonisnya berubah menjadi seumur hidup. Demikianlah kisah ini. Semoga akan terus ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir.